Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kita juga sudah memulai tahun ajaran baru ini dengan baik. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan bagi kita, dan juga salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita tunggu-tunggukan atau kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengucapkan kalimat selamat kepada kalian yang sudah dapat naik ataupun dapat melanjutkan pembelajaran di kelas 8. Sebelumnya kalian pastinya belum tahu ya siapa saya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan sampaikan yang pertama, ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang mengucapkan tak kenal maka tak sayang. Oke, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Mardika dan saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8. Kalian bisa memanggil saya Pak Dika, Pak Eka, ataupun Pak Mahar. Saya persilahkan kalian untuk memanggil saya sesuai dengan apa nama yang tertera di daftar nama saya sendiri. Oke, sebelumnya yang pertama yang ingin saya sampaikan, adapun di semester yang pertama ini ada beberapa subbab materi yang akan kita pelajari bersama. Ada sekitar 5 subbab yang nantinya akan kita bahas bareng-bareng di pembelajaran dari kali ini. Yang pertama ada materi mengenai berita seputar Indonesia. Yang kedua ada iklan sarana komunikasi. Yang ketiga ada teks eksposisi. Yang keempat ada indahnya berpuisi. Terus yang terakhir ada yang namanya teks eksplanasi. Yang nantinya akan kita bahas di tiap materi ada pengertian, unsur-unsur, struktur, ciri, dan yang terakhir ada bagaimana kalian membuat atau memproduksi satu tugas yang bersifat pertama berita, puisi, iklan, dan lain sebagainya yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, kesempatan kali ini saya juga akan sampaikan mengenai aspek penilaian yang nantinya sebagai tujuan akhir untuk kalian. Yang pertama ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan terakhir ada aspek sikap. Yang pertama mengenai aspek pengetahuan itu diambil dari penilaian awal semester, tengah semester, kemudian ada yang terakhir nilai akhir semester. Kemudian ada beberapa sub lagi yang nantinya akan kalian gunakan sebagai acuan. Yang pertama mengenai tugas dari tiap materi yang nantinya saya ambil. Yang pertama kalian membuat video berupa berita yang nantinya kalian upload di media sosial kalian. Kemudian yang kedua ada yang namanya kalian membuat puisi dengan tema yang sudah saya sesuaikan dan kalian upload juga di media sosial kalian. Yang terakhir ada yang namanya sifat yang berisi bagaimana kalian membuat teks eksplanasi. Kemudian aspek yang kedua aspek keterampilan. Di aspek keterampilan kali ini di beberapa subbab materi yang ada yang 5 tadi, kalian bisa memproduksi masing-masing satu tugas. Yang pertama, kamu membuat berita, kamu membuat puisi, kamu membuat iklan, slogan, dan poster, kamu membuat puisi, kamu membuat teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir mengenai aspek penilaian sikap diukur dari bagaimana respon kalian terhadap tugas yang saya sampaikan. Jika respon kalian cepat, tanggap, dan akurat, nilai kalian juga bagus. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan mengenai KKM di Bahasa Indonesia kelas 8. KKM di Bahasa Indonesia kelas 8 adalah 65. Itu tolak ukur kalian untuk mencapai nilai maksimal untuk pembelajaran di Bahasa Indonesia kelas 8. Oke, cukup itu saja yang kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan gambaran kalian untuk satu semester ke depan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.